Hai semuanya, kita dari kelompok 10, mata kuliah Ilmu Negara. Ya. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang negara Brunei Darussalam. Untuk pertama kami perkenalan dulu. Nama saya Dava. Nama saya Febiola. Nama saya Muhammad Fazel. Nama saya Lia Azhara Ramadhani. Oke, untuk yang pertama kita jelasin dulu di mana sih letaknya negara Brunei. Iya, jadi kelompok kita negara Brunei ya, tadi belum jelasin. Pada lihat. Oke, jadi secara astronomis negara Brunei ini berada di posisi 114 derajat sampai 115 derajat bujur timur dan 5 sampai 6 derajat lintang utara. Terus negara ini tuh berukuran kecil, yaitu sebesar 5.765 km persegi. Terus wilayah Brunei ini dibagi menjadi dua, yaitu ada bagian barat dan bagian timur yang dipisahkan oleh wilayah Sarawak Malaysia, yaitu Limbang. Nah, sebagian besar wilayah negara dari Brunei Darussalam ini adalah dataran pantai dan pegunungan di bagian timur, sedangkan di bagian baratnya itu adalah dataran rendah perbukitan. Terus wilayahnya itu berbatasan dengan Laut Cina Selatan di bagian utara, sedangkan yang lainnya itu berbatasan dengan Sarawak Malaysia. Brunei Darussalam ini terbagi menjadi 4 distrik, yaitu ada distrik Brunei Muara, ada Tutong, ada Belait, dan ada Temburong. Yang di setiap distriknya itu dipimpin oleh pegawai daerah yang diangkat oleh Kementerian Dalam Negeri. Terus Brunei Darussalam itu beriklim tropis khatulistiwa dan subtropis lembab di ketinggian dengan curah hujan yang tinggi. Jadi Brunei Darussalam itu cukup sering mengalami angin topan dan banjir. Terus Brunei Darussalam itu hampir 80% wilayahnya itu adalah hutan tropis dan 70%-nya itu adalah hutan asli. Untuk menjaga ekosistem, kebijakan pemerintah itu mengalokasikan 55%-nya itu sebagai hutan lindung atau hutan cadangan. Kekayaan alamnya itu ada minyak, ada gas alam, terus ada hutan, ada pasir silika dan sumber laut. Jadi sejauh ini Brunei Darussalam itu juga mengeksploitasi sumber migas sebagai komoditi utamanya di bidang ekspor. Dan tujuan ekspor ini ada di negara Jepang, Thailand, dan Republik Korea. Sekian dari saya. Lanjut. Nah, selanjutnya ini saya di sini ke bagian menjelaskan sejarah. Jadi langsung saja. Jadi para peneliti itu percaya kalau misalkan sebelumnya berdiri kerajaan Brunei ini, Kesultanan Brunei ini, udah ada kerajaan-kerajaan dagang yang lebih dulu gitu. Atau biasanya orang Cina tuh, orang Tiongkok itu manggilnya dengan sebutan poni. Nah, lalu udah itu pada tahun 1839 James Brooke dari Inggris datang ke Brunei dan menjadi raja di sana. Jadi dengan kata lain dijajah oleh Inggris gitu. Nah, lalu pada tahun 1959 Brunei mendeklarasikan kerajaan baru yang berkuasa memerintah kecuali dalam isu hubungan luar negeri. Jadi di sini Brunei sudah merdeka tetapi masih terikat dengan Inggris. Percobaan untuk membentuk sebuah badan perundangan pada tahun 1962 terpaksa dilupakan karena terjadinya pemberontakan gitu. Lalu pada 1979 Brunei dan Britania Raya telah menandatangani perjanjian kerjasama dan persahabatan. Nah, terus juga pada tahun 1967 Omar Ali Saifuddin telah turun dari tahta dan melantik putra sulungnya yaitu Hassanal Bolkiah yang sampai sekarang menjadi Sultan Brunei. Lalu selanjutnya akan jelaskan demografinya.
Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana demografi dari Brunei Darussalam. Jadi demografi Brunei Darussalam itu yang pertama ada sekitar 2/3 atau 75% jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu dan selebihnya adalah orang Cina, Iban, Murut, dan sebagainya. Jumlah penduduk Brunei adalah sebanyak 445.373 jiwa yang terakhir didata pada tahun 2021. Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan yang menguasai ekonomi negara ialah orang Tionghoa dari suku Han yang menyusun lebih kurang 15% jumlah penduduknya. Lalu etnis-etnis ini juga menggambarkan bahasa-bahasa yang paling penting, yaitu bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi serta bahasa Tionghoa. Bahasa Melayu yang dituturkan di Brunei ada perbedaan dengan bahasa Melayu yang berada di Semenanjung Malaysia, tetapi lebih dekat dengan dialek Sarawak dan Sabah. Bahasa ini disebut bahasa Brunei. Bahasa Inggris juga dituturkan secara meluas dan terdapat sebuah komunitas ekspatriat yang agak besar dengan sejumlah besar warga negara Inggris dan Australia. Lalu Islam merupakan agama resmi di Brunei Darussalam dan Sultan Brunei merupakan kepala agama negara itu. Agama-agama lain yang dianut termasuk agama Buddha, terutama oleh orang Tionghoa, agama Kristen, serta agama-agama orang asli, seperti dalam komunitas-komunitas yang amat kecil. Sekian demografi dari Brunei, dan selanjutnya akan diterangkan oleh Febio. Oke, jadi tadi setelah geografi, demografi, dan sejarah negara Brunei, selanjutnya aku akan jelasin tentang bentuk negara Brunei dan sistem pemerintahannya. Jadi negara Brunei Darussalam itu bentuk negaranya adalah monarki absolut. Apa sih bedanya monarki absolut dan monarki konvensional atau negara yang berbentuk republik? Nah, di monarki absolut ini semua kebijakan itu berdasarkan apa yang diperintahkan oleh pemerintahnya itu sendiri, sultannya itu sendiri. Nah, jadi di pemerintahan monarki absolut ini nggak ada yang namanya prinsip-prinsip demokrasi yang kayak di republik atau yang konvensional. Terus pada masa pemerintahannya Sultan Brunei, yaitu Sultan Hasan al-Bolkiah, itu kepala negara Brunei sampai sekarang, dia punya kekuasaan penuh termasuk menjalankan pemerintahan, termasuk itu buat keputusan politik, hukum, dan administratif, serta kepentingan-kepentingan negara lainnya. Terus sistem pemerintahan Brunei ini sangat otoriter. Dia itu nggak ngasih, pemerintah itu nggak ngasih buat rakyatnya buat keputusan memilih pemerintahnya atau menyuarakan aspirasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, karena menurut pemerintahan monarki absolut ini rajanya itu udah tahu apa yang bakal dibutuhin sama negaranya. Terus kondisi politik di negara-negara itu kan sering berubah, jadi mungkin ada beberapa perubahan yang mungkin belum kami sampaikan. Terus beberapa isu tentang sistem pemerintahan monarki absolut ini adalah yang pertama, kurangnya demokrasi. Jadi di Brunei Darussalam itu kan pemerintahannya itu kan menurut garis keturunannya raja. Jadi rakyat itu nggak dikasih kebebasan politik untuk memilih apa yang mereka inginkan, raja seperti apa yang mereka inginkan gitu. Terus ada sistem hukum syariah. Nah, di Brunei ini kan menerapkan sistem hukum syariah kayak hukum pidana atau hukuman-hukuman lainnya itu yang hukumnya itu disesuaikan sama hukum syariah. Jadi masih berlaku hukum cambuk atau hukuman mati dengan cara yang brutal itu masih diterapkan. Ini jadi perhatian dari beberapa dari PBB karena dianggap itu kurang relevan dengan hukum yang sekarang yang udah modern gitu. Terus ada kondisi ekonomi seperti yang disampaikan Lia tadi, komoditas utama Brunei ini kan minyak dan gas. Jadi karena mereka bergantung dominan ke minyak dan gas, ekonominya itu tergantung minyak dan gas dunia gitu. Jadi
kadang bisa fluktuasi atau kadang juga bisa harganya itu jadi rendah. Terus tapi kondisi ekonominya itu berubah karena pemerintah Brunei ini udah menerima beberapa investasi dengan negara asing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari negara Brunei. Jika ada kesalahan dalam penuturan kata dan penyampaian kami mohon maaf juga untuk mungkin beberapa kekurangan informasi. Terima kasih. Thank you.